Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sriwilna dengan NIM 2105124825, mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial, dosen pengampu Nurdiansyah, MPD. Buktinya yaitu sumber-sumber primer yang ada di masa kolonial merupakan jendela yang membuka peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sumber primer sejarah merupakan cara untuk akses terhadap informasi yang diperoleh tanpa adanya filter ataupun distori yang sangat banyak terhadap pemikiran dan pencapaian ART, istik, sosial, ilmiah, dan politik pada periode tertentu yang diteliti. Hal tersebut disebabkan karena sumber primer sendiri diperoleh oleh orang-orang hidup selama periode tersebut. Melalui akses terhadap sumber primer yang luas menjadi sarana ilustrasi untuk dapat merekonstruksi sejarah secara utuh. Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa sumber primer yang ada di masa kolonial sangat penting dalam penulisan sejarah Indonesia. Jelaskan serta uraikan perkembangan awal bangsa Indonesia masa kolonial. Jawabannya yang pertama, kedatangan bangsa Portugis. Di Indonesia, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melakukan pelayaran keluar Eropa. Semangat utama yang melatar belakangi adalah semangat reconquista, semangat kebangsaan untuk membersihkan tanah bangsa mereka dari bangsa Arab dan berkewajiban untuk membebaskan daerah Kristen lainnya yang masih dikuasai oleh umat Islam. Hal ini terkait dengan peristiwa perang salib di Eropa. Penjelajah Portugis antara lain: yang pertama, Bartolomé Dias tahun 1486, yang kedua, Vasco da Gama 1468, yang ketiga, Alfonso de Boscur yang berhasil menguasai Malaka tahun 1511, keempat, Abdul Tahab tahun 1512. Selanjutnya berkaitan dengan motif penyebaran agama selain bangsa. Penyebaran agama Kristen di Indonesia adalah Franciscus Rustus. B. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia hampir sama dengan bangsa Portugis. Sebagai penganut Katolik yang fantastik, bangsa Spanyol juga dipengaruhi oleh semangat pembalasan terhadap umat Islam. Penjajahan samudra dari Spanyol antara lain: yang pertama, Christopher Columbus, 2. Herman Cortés 1519, yang ketiga, Francisco Pizarro pada tahun 1530, Ferdinand Magellan 1521. Di Filipina, Magellan bentrok dengan suku setempat yang menyebabkan tewas dalam pertempuran. 5. Ekspedisi Spanyol kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Elcano dari Filipina ke Kalimantan, lalu pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan dan sampai ke Spanyol tahun 1522. Perjalanan yang sangat panjang dari tahun 1519 sampai 1522 telah membuktikan bahwa bumi itu bulat. C. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Sebab khusus dari bangsa Belanda melakukan penjajahan samudra disebabkan adanya larangan mengambil rempah-rempah di Libason oleh pemerintahan Portugis. Karena Belanda terlihat dalam perang 80 tahun, kondisi ini membuat Belanda harus mencari sendiri sumber rempah-rempah di dunia timur. Pada bulan April 1565, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 bulan kapal di bawah pimpinan Cornelis de Hoffmann. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama Vereniging Oost-Indische Competition VOC dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan sesama pedagang Belanda untuk mengumpulkan modal yang besar guna bersaing dengan kongsi dagang lainnya. D. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Pelayaran bangsa Inggris semasa berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh perang Belanda Spanyol dalam perdagangan dengan Asia Tenggara dan adanya gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Penjajahan samudra dari Inggris antara lain: yang pertama, Sir Francis Drake, 2. James Lancaster, 3. Sir Henry Mildred, 4. James Cook. Pada tanggal 31 Desember 1600
Inggris membentuk kondisi dagang Eastdadia Company yang berpusat di India. Tujuan didirikannya ialah untuk menolong hak perdagangan di India. 1. Politik etis dan pergerakan nasional peperangan di tanah kolonial membuat Belanda mengalami kerugian ekonomi begitu besar. Pemerintahan Belanda mengirimkan gubernur jenderal yang baru yakni Johannes van den Bosch ke daerah kolonial. Dalam hal ini Indonesia untuk mengatasi kemelut ekonomi tersebut, Van den Bosch mengeluarkan satu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan kebijakan kulturasi yang kemudian dikenal dengan sebutan sistem tanam paksa. 2. Lahirnya nasionalisme dan kesadaran nasional. Pergerakan nasional merupakan salah satu babak baru dalam perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa itu memiliki corak perjuangan yang berbeda dengan warna perjuangan yang sebelumnya. 4. Saudara jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut dalam konteks kekinian. Jawabannya, golongan elit baru adalah golongan yang muncul akibat pengaruh bidang edukasi dari kebijakan politik etis. Pendidikan Barat yang golongan elit baru mendapatkan memicu lahirnya masyarakat bumi putra yang memiliki pengetahuan luas serta mendirikan berbagai organisasi pergerakan yang memiliki tujuan Indonesia merdeka. Jadi pengaruh lahirnya di perdagangan Indonesia adalah golongan elit. Baru disebut juga sebagai golongan priayi. Golongan priayi tersebut banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintahan. Mereka memiliki pikiran yang maju serta semakin sadar terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah berkomitmen terhadap perkembangan masa pergerakan nasional adalah dengan mempelajari sejarah atau setidaknya mengetahui sejarah. Kita bisa searching di media sosial tentang perkembangan masa pergerakan nasional agar kita tidak membosankan. Bisa lihat di YouTube atau melihat cuplikan video edukasi tentang sejarah. Karena kalau bukan kita sebagai generasi muda yang berkomitmen terhadap perkembangan masa pergerakan nasional, siapa lagi? Kita generasi adalah penerus bangsa dan kita harus bangga mempelajari sejarah supaya perkembangan sejarah ini di Indonesia tidak bisa dipudar, dan bangga juga lain mengetahui sejarah kita, sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya nomor 5, jelaskan dampak serta peran Budi Utomo dalam bangsa perjuangan menentang kolonial di Indonesia. Jawabannya, Budi Utomo merupakan sebuah organisasi Muslim pertama kali di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Istilah Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Budi atau Budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran akal atau pengadilan. Sementara itu Utomo berasal dari perkataan dalam bahasa Jawa yang berarti dalam bahasa Sanskerta berarti tingkatan pertama atau singkat baik. Kelahiran Budi Utomo membawa dampak yang sangat luas. Peran Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia: yang pertama, memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. 2. Membiayai anak bangsa yang cerdas namun tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya. 3. Memajukan pertanian, peternakan, serta perdagangan. 4. Memajukan teknik dan industri. 5. Meningkatkan kembali seni dan budaya Indonesia. Selanjutnya nomor 6, coba saudara deskripsikan bagaimana perkembangan Indeks Parti sebagai sebuah partai politik di masa pergerakan nasional Indonesia. Jawabannya, Indeks Parti atau IP didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangka, yaitu F. Dols, Dekker, dan Warjo Sudibudi, dan Cipta Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Organisasi yang bercorak politik ini juga berusaha menggantikan Indeks Parti yang merupakan wadah bagi kaum Indonesia dan Eropa. Di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898, penggagasan IP adalah Belanda yang mengamati adanya keganjalan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda asli dengan kaum Indo.
Ia juga memperluas perdagangannya untuk peduli dengan nasib masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam belenggu aturan kolonialisme. Melalui tulisan-tulisan para tokoh IP dalam menjajah, dalam surat kabar The Express, mereka menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Yang terakhir, coba saudara jelaskan deskripsikan perkembangan SI serta bagaimana bila terjadinya problematika dalam organisasi. Serikat dalam didirikannya dengan tujuan untuk melenggang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyayangi para pedagang asal Cina. Serikat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, hanya dalam waktu singkat, Serikat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan tidak terbebas dari Pulau Jawa saja. Serikat Islam dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina. Pada Januari 1913 di Surabaya, Serikat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai terbuka untuk bangsa Indonesia, namun untuk menjaga agar Serikat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Setelah Serikat Islam berjaya di Indonesia, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik. Setelah tahun 1929, Serikat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrio. Pada tahun 1913, satu tahun setelahnya 1914, bersama Abdul Bert mendirikan Indeks Party. Tujuan dari indeks ini sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.